Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, samaniyatu asya'a zinatun li samaniyati asya'. Ada 8 perkara yang menjadi hiasan bagi 8 perkara yang lainnya. Yang pertama, al-afafu zinatul faqri. Menjaga kemuliaan diri atau memelihara diri dari meminta-minta adalah merupakan perhiasan bagi orang yang fakir. Kefakiran, dikatakan dalam sebuah riwayat, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran ini membuat orang menjadi kufur. Ada yang karena tidak tahan dengan kefakiran, kemudian dia bekerja sama dengan setan, boleh tuyul, ngingu setan. Kemudian kerjasama dengan dia, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada golongan laki-laki dari manusia bekerjasama dengan golongan laki-laki dari golongan jin atau pria wanita juga bisa. Untuk apa? Untuk memenuhi daripada keinginan mereka. Tapi tidak akan menambah kecuali hanya menambah kesesatan saja. Bisa kaya, bisa dengan instan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi tidak akan membuat mereka bahagia selamanya, tapi akan menderita selama-lamanya. Karena orang yang mengabdi kepada tauhid, pada setan, selain disebut dengan syirik, dia akan diharamkan surga, tempatnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang manfaatkan kemiskinan untuk meminta-minta. Kerja, dia hanya milih di bank-bank itu, bank Ju atau bank-bank yang lain. Untuk apa? Mengatungkan tangan. Padahal hindarilah kalian untuk meminta-minta. Karena orang yang hidupnya meminta-minta, maka dia akan sama dengan mengambil daging di mukanya sendiri. Besok dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukanya tidak berdaging. Maka jangan meminta-minta. Hindarilah kekurangan kita dari kegiatan meminta-minta, tapi berhentilah, tetaplah kita berusaha, jangan meminta-minta. Maka wong fakir itu akan mulia dan Allah muliakan selama dia tidak menjadi peminta-minta. Ya tetap ikhtiar, tetap semangat berusaha, tetap yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan semakin menghias kemuliaan dirinya. Nah, orang-orang fakir, kan, ketika dia bersabar dan ia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, surganya tidak akan bisa didahului oleh orang-orang yang kaya. Karena kesabarannya orang fakir itu lebih berat daripada kesabarannya orang kaya. Wong sugih sok malah ora patek sabar. Fakir malah bodoh sabar. Yang kedua,
Wasyukru zinatun nikmah. Syukur itu adalah hiasannya nikmat. Kalau orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin indahlah, semakin nampak baguslah nikmat-nikmat yang dia dapatkan. La in sakaratum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat pada kalian. Jadi kalau orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya akan ditambah. Kemudian wala in kafartum in azabi lasadid. Kalau engkau kufur, ingkar, tidak mengakui adanya nikmat Allah dan engkau tidak berterima kasih kepada Allah, sungguhnya siksaku sangat pedih. Dicabutnya nikmat aja udah termasuk kesedihan luar biasa. Kita punya harta 10 juta, kita dapatkan dengan susah payah, malah kita pakai untuk sombong dan maksiat. Tiba-tiba disaut penjahat, sedih lah kira-kira, sedih pol. Nah inilah makanya ketika seorang itu bersyukur kepada Allah, ya Allah janjikan nikmat yang bertambah. Kemudian kalau dia kufur, sungguh siksa Allah sangat pedih. Duitnya hilang, mau sedih, belum lagi besok sisa-sisa di akhirat. Kemudian siapa mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur dan alhamdulillah, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak ketimbang nikmat yang dia terima. Contoh untuk rambak sak piring apa siji itu dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Itu pahalanya lebih gede timbang rambak karo roti. Jadi kan aja njaluk dikandani njaluk lain to. Usul apa bedanya usul karo njaluk? Madu hanya untuk pekerja di lapangan. Sementara enggak ada madu untuk jamaah pengajian. Madu untuk bekerja keras di lapangan. Nah, jadi pahala yang kita dapatkan dari nikmat yang kita syukur itu lebih banyak. Kemudian wa abqa, dan sifatnya abadi. Nikmatnya enggak ada yang abadi, tapi pahalanya abadi. Makanya bejone wong syukur itu apa? Entuk tambah nikmat, entuk ganjaran sing luwih akeh timbang sing ditampa, kemudian masih mendapatkan keabadian. Sementara nikmat gak ada yang abadi. Entuk rambak ya mak kremes kolu yus rampung. Dombene langsung hilang. Engko jam 12 wis metu. Mak dilodok ana wis bar. Ya kan? Tapi pahala yang kita dapatkan dari bersyukur itu abadi. Tidak hilang selama kita menjaga dengan baik. Jadi keabadian sifatnya. Sementara nikmat tidak ada yang abadi. Kemudian berikutnya wasabru zinatul bala. Dan kesabaran itu adalah hiasannya ujian. Nah, jadi orang itu hidup diuji. Ujian bukan keburukan. Ujian itu kata Nabi Yusuf, aku lebih suka diuji ketimbang aku diberi nikmat membuat aku diriku lupa. Nah, jadi ketika Nabi Yusuf di penjara itu ya musibah. Tapi bagi Yusuf mengatakan aku lebih suka di penjara ketimbang di luar sana namun tidak aman dari perkara dosa. Nah, kadang ujian itu tidak menyenangkan. Neng jane ujian itu dari Allah kehendaki. Pertama, supaya kita bisa bersabar. Wong itu urung disebut sabar nek urung tahu diuji. Meskipun jenenge sabirun. Di Palu ada namanya masjid As-Sabirin. Masjid wong sing sabar. Nek wonge urung karan sabar kabeh. Harapannya muga-muga sing masjid iku nemu dadi wong yang sabar. Nah, ketika orang diuji, kebanyakan jadi sedih, susah, kecewa, ketakutan dan sebagainya. Nah,
Kenapa? Karena ya apa yang diinginkan dan apa yang disenanginya jadi hilang. Tapi sebenarnya Allah ingin menghendaki sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang itu. Orang bersabar, kata Allah, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan kepada orang sabar itu pahala yang tidak dapat dihitung-hitung. Alias ganjaran wong sabar iki oke, tenang. Wong sing sabar pahalane oke. Ketika dia sabar menahan derita dia, tetap dalam keadaan taat. Orang wis jenenge diuji kadang-kadang dadi males. Gitu. Yang masjid males. Ketika dia bertahan, apapun yang terjadi, apapun dia ini yang rasakan, kemudian tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jenenge sabar. Tetap mentaati Allah, tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala yang banyak sekali. Yang kedua, Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa membersamai orang-orang yang bersabar. Jadi orang ditinggal. Ada yang bikin status itu. Oh Tuhan, kenapa you meninggalkan aku? Padahal Allah tidak meninggalkan dia. Oh jenengan turu ngorok Allah mboten ninggalkan jenengan. Pemenang jenengan sabar dalam menahan sesuatu yang diujikan oleh Allah kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sabar. Jadi Allah bersama orang-orang yang bersabar. Neng memahamkan itu susah. Di jari Allah bersama dengan kita nyatane. Nah, sampai-sampai pada masa Nabi pun mengatakan, mata nasrullah, ya Rasul, kapan Allah tuh akan tolong kita? Nyatane diwong ini terus menderita, lama kita dikekang oleh keadaan, ketakutan, penderitaan, kegelisahan, bahkan juga ancaman. Jawaban Nabi apa? Turun ayat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dekatnya nang endi? Ya ora muda-muda. Nah, ya kita pertolongan Allah itu dekat maksudnya apa? Selama kita bersabar, selama kita ini bersungguh-sungguh menghadapi apapun kenyataan yang kita terima, makna dekat itu bukan kok undang cekat-cekat tidak. Kadang Allah itu ketika mencintai hambanya kadang-kadang mengulur-ulur penderitaannya. Nah, dan ketika seorang itu dulur penderitaannya, dia sabar juga, nah, maka maksudnya adalah apa? Surganya semakin dekat. Surgane saya cedhak. Pintunya semakin lebar, itu maknanya pertolongan Allah. Surga ra ketok duduh-duduhke. Nah, selain ngono ngono ya angel. Nah, wong apa diayeli ya wis angel. Kabeh sabar nerima. Nah, akan dibentangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Pak Yono sama Pak Sariban ngeduk jugangan. Arep maghrib malah ambruk. Ya sabar berarti kan kerjaan lebih lama, pengajaran akan lebih panjang, itu aja. Itu loh gampangannya itu. Jadi otomatis kan kerjaan lebih banyak ya. Jadi gajinya oke kan ngono ae. Satu kan gitu. Kudune rampung 5 dino ra digawean dadi 6 dino. Itu cara gampang. Cara gampang memahami itu. Nah, makanya orang kalau kita bisa ambil hikmah itu seperti itu. Oh, ternyata Allah itu Maha tahu, kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, kamu tidak tahu. Kalau kita gelem berpikir, gelem merenung gitu kan, akan ketemu jawabannya itu. Pertama, surganya dekat. Kedua, pahalanya semakin banyak.
Golek ganjaran angel apa gampang? Angel. Ngilangi pahala gampang. Makanya makna dekat itu apa? Dekat pahalanya semakin banyak. Kemudian apa? Nah, Allah juga semakin mencintainya. Meskipun jenenge cinta itu tak selamanya adalah satu kenikmatan, kadang-kadang adalah ujian. Dan ketika Nabi Nuh itu diuji, kemudian Nabi Lut juga diuji, Nabi Yunus juga diuji. Akhirnya seorang orang diuji itu apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia berdoa, bukanlah doa yang sia-sia. Tungone wong sing sabar itu ya tetap seluruh aktivitas dia mulai doa, zikir, ingat kepada Allah itu diberikan oleh pahala yang banyak. Sehingga dengan demikian semakin menumpuk kebaikan-kebaikan, semakin akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah itu datangnya min haitsu la yahtasib, tidak pernah dikira-kira dan pernah diduga-duga. Inilah teman saya itu. Teman saya ketika diuji, ujiannya apa? Ujiannya pite hilang lah kemana gitu. Sepeda motor hilang, itu motor kesayangan dia. Sedih lah kira-kira. Sedih. Nah, ada orang yang arep haji dijalangi di teneng plastik pangan rayap. Kabeh sedih. Nah, tapi masih Allah akan berikan yang luar biasa. Nang ngono ora iso dicoba, engko duitmu tok dalekane ben pangan rayap terus apa? Akhirnya yang BI sedia membantu 22 juta. Kemudian wakil wali kota harap membantu semene. Wong sing kemudian juga merasa kasihan akhirnya membantu. Ya semuanya manuto wae. Nah, manuto wae keadaan itu. Pasti akan ada nek carane orang-orang psikologi mengatakan pas indah pada saatnya. Semua itu tinggal hati kita. Kalau kita bisa menerima, ikhlas, sabar, itu pasti indah, pasti menyenangkan. Tapi nek mung grusulo wae sedih, malah tambah sedih. Makanya ketika orang itu diuji, gitu, kemudian dia malah sedih, itu malah ndang mati. Mati rezekine, mati semangate, mati jiwane, akhirnya jadi stres. Nah, di stres itu. Wong kadang-kadang wong diceritani koncone melu-melu stres kok. Orang malah membuka daripada pintu kebaikan, malah membuka pintu keburukan. Karena kita boleh curhat, malah sedih curhati, malah prihatin, kini malah tambah sedih sisa. Walah yo mas kowe sengsara tenan yo mas yo. Ora ngomong ngene-ngene wae, malah tambah sedih itu. Makanya kalau kita punya satu penderitaan, jangan banyak cerita pada orang. Tapi kalau entuk nikmat, ceritalah pada orang. Nah, jangan mau cerita tok ya tukok-tukokno rambak, entek bagiane. Namanya itu cara kita untuk berbagi kenikmatan. Ini nomor 4. Ya punika at-tawadhu. Nah, namanya tawadhu. Ini merupakan zinatul hasab. Merupakan daripada hiasan daripada nasab. Nasab itu garis keturunan. Orang itu ketika memiliki sifat yang tidak baik, sombong, kemudian juga dia memiliki akhlak yang tercela, memiliki kebiasaan yang buruk, itu kan jadi rusak nasabe. Iki jane anake sapa to? Bapake ngajine sregep lho, padahal yo ngantukan sregep. Nah, anak jelas orang ngaji belas, jadi ya turun pangkatnya. Makanya ketika seseorang itu meningkat ketamaduannya, meningkat ketundukannya kepada Allah,
meningkat amal-amal baiknya kepada Allah, kita akan menambah daripada kemuliaan terah seseorang itu akan dianggap mulia kalau apa sih? Memiliki akhlak yang baik. Semakin baik akhlak itu akan semakin mendudukan seseorang. Innamal umam akhlaqu ma baqiyat fa in zahabat akhlaquhum dhahabu. Kemuliaan satu generasi itu pada akhlaknya. Ketika akhlaknya baik, kemuliaannya bertambah naik. Tapi kita akhlaknya ini adalah kebalikannya, tercela, maka akan menurunkan akhlaknya. Gampanganilah bapaknya Sambo jenenge wong apik. Bahkan dikenal sebagai polisi yang berdedikasi dengan baik, anti korupsi, anti backing sesuatu. Akhirnya Pak Ferdi Sambo ini merusak, kan? Nah, Peter Sambo itu bapaknya Sambo. Karena kelakuannya Sambo, generasinya Peter jadi rusak. Nah, makanya inilah wong kadang dulure katut, kampungnya katut, RT-ne katut, RW-ne katut, lurahe katut, akhirnya di blacklist katut kabeh. Ini satu keadaannya, semakin orang tingkah lakunya bagus. Kamanilah ada satu kampung, wong wadone sholihah kabeh, laki-lakinya sholih kabeh gitu. Maka nek wong kon jobar golek mantu ning kono mesti rebutan. Kalau golek mantu ngono wonge apik-apik kabeh. Kampungnya semuanya orang soleh. Kamu ndak usah khawatir. Sing ayu utawa sing ora ayu kabeh akhlake apik, stop pilihan sing ndi. Nah, tapi nek kampung kono lakon elek kabeh, kono narkoba, kono ngutilan, kono kuwi penjudi, kono pemabuk, kono kuwi adalah backing kejahatan, penjahat, buarong, gentuk, buali, sampekan ngono kabeh. Wes. Bingung ade milih sing ndi. Artiku lemah murah ragam tuku apa? Aljar qabladar. Ali begitu mengatakan, wong arep tuku omah manggon ki takon-takon sik tanggane sapa. Nah, teman saya Abdurrahman itu beli tanah itu. Ora takon ki wetengene sapa. Nah, dia bangun di situ, warane guali, njaluk uang keamanan. Pasire kudu tuku kok ini dheke. Wah, aneh. Wah, diancam-ancam, kowe pasir tuku gunanku, foto kudu gunanku. Muas, ngono kuwi. Akhirnya kan bingung itu, piye? Ah, untung saya duwe kanca. Nah, duwe kanca apa? Ah, kanca polisi. Pak aku ngene-ngene parane guali. Ngene pasir dungan kabeh. Sapa? Jenenge sapa? Parani. Sebule kono isine gento kabeh. Dadi wong teko nang kono kudu izin sih. Izin keamanan sih. Bangun kudu duwe keamanan. Maksudnya dadi ora tau ngamanke. Botone malah do ilang. Wah. Keamanan njaluk jatah 3 juta sebulan. Wis kuwi. Ngene-ngene wong ora tau ketok. Lah kene ndek keamanan loro, mandor loro, Pak Larno, Pak Woteran njaluk blonjo. Malah ngamanke malah aja digentone kabeh. Gila. Nek kampung ngono ki ya nauzubillah. Kalau kampung itu orangnya baik ya salah wong seneng anggon ning kono itu. Nek kelakuane elek ngono mau wis. Akhire apa? Wah, akhire alhamdulillah rugine akeh. Soalnya nek dia patat manggon ning kono ya tetep sok ya ono meneh. Wong jenenge gali iki kaya tikus kok. Badhe racun ya entek, sok ya teko meneh. Mangkrang ya ngono. Kuwi ketoke kabeh ya entek, bareng ngaleng nggon. Nah gitulah. Semut angkrang, tikus itu sifat-sifat daripada keburukan-keburukan. Ngilangine angel, metune gampang. Tumo itu tumo itu disampuni resik, esuk long dina keringetan metu meneh. Nah, wong duit nang jero plastik iso dipangan rep ning kok dipal ora pasti ora jebol wadah. Itulah namanya
mengerusak itu lebih mudah daripada membangun. Nah, kemudian berikutnya wal khilmu zinatul ilmi. Akhlak yang baik itu, balik lagi ini. Kalau tadi kan tawadhu, ini kan rendah hati. Tapi lebih ada akhlak yang baik, kesopan santunan itu adalah hiasannya ilmu. Ada orang bicara begini, jadinya sekolah yo dhuwur, ana kok korupsi. Ana orang sing ngono kuwi. Sing korupsi iki sekolah dhuwur-dhuwur apa ndek-ndek malah. Ora kabeh. Oleh dhuwur gendeng barang nang sekolah itu. Nah, tingkat 3. Nah, tingkat 3 itu doktor korupsi. Malah profesor sing nang kuwi nang Sumatera kuwi, Kalimantan kuwi, rektornya malah ngono. Nah, nilai itu. Kadang-kadang kita ya tadi itu gumun dhewe lho, pintere terus nggih apa. Ya, orang pintar itu jadi nggak ada kebagusan tanpa akhlak yang baik. Akhlak itu kan perilaku, mulai munamuni, gitu. Kemudian solah bowo itu berarti kan ya kelakuan. Gitu. Pinter moto duitane pol. Ada Pak Yadi itu pernah cerita, nanti murid tadi dokter, muridnya berobat gitu kan. Piro le 400. Larang men, kula sekolah larang apa? Wah ya larang. Nah, kudune jenenge murid itu ya tepo karo gurune. Tak bayar kudune ya yang pas wae. Nah, iki udah golek balen tapi sekolah dulu udah golek balen. Aneh wong sekolah larang, golek balen, DPR ya golek balen soalnya bilane ya larang. Model ngono. Sak modele kita golek balen iki ya susah. Ah. Golek balen ra ono golek bati. Balake modal ora kecekel. Sing ngene-ngene akhlaknya jadi rusak. Ilmu itu setinggi apapun rusak karena kelakuan. Kiai, yaitu kudune kan wong sing mulya dari segi akhlak dan ilmu. Malah 14 muridnya meteng kabeh. Nah itu. Nah, ini ya kiai kalian dadi rusak kabeh jenenge. Sing ora aneh dadi ketok piye. Orang jadi nggak percaya karena banyak seperti itu. Guru agama, gitu. Guru agama kudune kan yang ngerti agama, malah mencabuli 45 orang. Ini coba. Ini karena nggak tahu ngaji kuliah subuh ya ngono. Atau menerambat. Prihatin itu. Oh ya Allah. Kok ilmune dhuwur semono kok kelakone kaya ngono. Ya, ada itu semakin ngaji, kudah lagi semakin bagus. Enggak ada tanda keberhasilan kita itu banyak belajar kalau kita memperbaiki daripada akhlak kita. Nah, kemudian berikutnya apa? Nah, dikatakan wa tadallulu zinatul muta'allim. Anek sing darani wong keminter, nek sing darani wong kembalikannya apa? Keminter, waliane apa kembodo? Bodoni. Wong alim itu tidak menampak-nampakkan ilmunya. Sifatnya gitu. Jadi sifatnya wong itu nek alim, terpelajar itu tidak menampak-nampakkan orang minteri. Nah, jadi sifatnya adalah apa? Sifat muta'alim adalah orang apa? Tidak keminter. Dia belum berbicara bila belum diperlukan. Jadi banyak diem. Banyak diem, orang kokean ngomong. Sifat wong alim itu adalah tidak umuk. Tahu umuk? Umuk itu berbuah-buah, semuanya racet orang genah, tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya. Maka wong-wong sing belajar itu diberi sifat apa? Dia lebih banyak diem, merendah, dan tidak sakarepe dhewe.
Omongannya ragu bede, ora kemangke, ora jelas, ora rumangsa pinter. Kenapa? Karena di atas langit masih ada mendung. Langit yang baru gitu loh. Jadi ingat, wa ma fawqatil ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada ilmu lain gitu loh. Jangan merasa kita paling pinter, paling ngerti dewi. Justru orang yang duwe ilmu itu malah dia betul-betul merasa tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Kita tuh belajar gitu. Semakin kita belajar yang baru, itu semakin banyak yang kita merasa belum tahu. Piye meneh waktu itu sinau bertahun-tahun tuh sing lawas wis ilang kabeh, sing anyar ora paham-paham. Dan begitu. Itu sing lawas sekalingan pernah. Kalau siswa itu kayak ujian negara itu. Nah, kira-kira pertanyaan yang kita jawab itu kira-kira sudah mewakili kita termasuk orang-orang yang terima ilmu buat belum. Bertahun-tahun kita ngaji, ustadznya ganti ping bola-bali, kira-kira senyantol piro. Nah, tuli, tuh lali. Nah, kemudian nomor 7 apa? Watarakul mannati zinatul ihsan. Meninggalkan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, ngomong daripada kebaikan itu adalah hiasan kebaikan itu sendiri. Wong itu jangan sampai mau ceritane apike, ceritane kebaikan dia, mbuh tenaga, mbuh pikiran apa-apa. Itu jadi hilang kalau kemudian kita contoh sedekah, kita sungket sebut-sebut, kita ngomongin cah yatim, cilik dopene gede, dunia-unek hilang kabeh. Kowe bener ora tak sekolah ke ngerti apa kowe? Hilang. Kalian ra jaman ramangan, tak kai pangan kowe mati kowe. Hilang kabeh. Pokoknya semua kebaikan jangan dungkit-dungkit. Lupakan. Wong nek berbuat baik dan lupakan, tapi nek berbuat jelek itu jangan dilupakan, segera istighfar. Agar jangan kita kehilangan kebaikan-kebaikan itu. Nah, ikhlas itu ibaratnya adalah akar. Kita orang akar itu. Akar itu raketo. Nang jero kon namanya ikhlas seperti itu. Wong ikhlas itu ibaratnya jadi akar. Ora ketok. Nah, neng uripi. Anda enggak perlu ngomong-ngomong wis. Cukuplah Maha tahu. Batang itulah tandanya. Wis ben batang tadi subur berarti oyote kuat. Hanya orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan, nungkit-nungkit kebaikan, cerita ujub, riya, itu jadi hilang pahalanya. Terakhir, wal khusuk zinatus shalah. Khusuk itu hiasannya wong salat. Salat itu suwe, neng ora khusuk ya ora bagus. Wah, salatnya kan ngisak mulu, tekan jam 2 rampung. Itu loh. Neng ora khusuk. Jaran yang nilai ini. Sholatnya cepat banget ya, sampai terampung nih. Saka khusyuk enggak jelas. Khusyuk itu adalah hiasan daripada sholat. Makanya sholat yang enggak khusyuk itu enggak indah. Khusyuk itu adalah pribadi itu dengan Allah, enggak ada orang tahu. Orang nek mudeng, sholat khusyuk ora mudeng. Orang enggak bisa nilai, wah, kita wongnya sholat lagi khusyuk banget lho apa. Ngadege lho, kan lebu mangkat kalau ini rumah komat-komat rong tamu rampu. Kalau ngaruan itu. Nah yang jelas khusyuk itu adalah antara pribadi dengan Allah. Berarti kabelin nyambung orang ini Gusti Allah gitu. Kalau kita mejat lampu ceklek, urip apa ora? Itu namanya khusyuk. Ketika hati kita hidup dalam sholat, tanda kita adalah orang-orang yang khusyuk. Dan khusyuk ini tidak cuma pada pelaksanaannya, tapi juga pada praktek setelahnya. Contoh, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Sapa sholat kok orang ninggal ke sing keji, malah ninggal ke sing apik, ya berarti dia tidak termasuk orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, para pengantuk ingkang sampun tenang, ya, sudah saatnya kita pulang. Semoga delapan ini membuat kita menjadi lebih
banyak menghias diri dan mudah-mudahan kita semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.